Mistisisme seakan telah menjadi unsur yang esensial dalam peradaban manusia. Mulai dari sejarah awal ketika era Mesopotamia kuno, Yunani, hingga era modern, masyarakat seluruh dunia selalu memiliki hubungan yang spesial dengan hal-hal berbau mistis. Khususnya kepada kelompok yang sering dianggap memiliki ikatan kuat dengan hal-hal gaib. Yes, kalau di Indonesia, para dukun dan orang pintar nih. Menariknya, bentuk kepercayaan kepada para dukun dan dunia mistis juga ternyata ditunjukkan oleh para pemimpin negara. Ketika peristiwa pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kemarin misalnya, muncul kabar bahwa ternyata ada sosok spiritual yang menjadi pemantik status darurat militer. Sosok tersebut adalah Noh Sang-won, Kepala Komando Intelijen Angkatan Darat yang disebut menjadi penasihat spiritual Yoon, dan membisikkan kepadanya untuk terapkan status darurat militer sejak tahun 2023. Sementara di Indonesia sendiri, kepercayaan kepada dukun paling kentara ketika era Presiden Soeharto. Kala itu, Soeharto memiliki penasihat spiritual bernama Sujono Humardani, sosok jenderal yang juga dikenal sebagai menteri dukunnya Presiden Indonesia kedua tersebut. Lalu, mengapa dunia politik yang penuh kalkulasi bisa begitu erat dengan unsur mistis? Apakah peran penasihat spiritual ini benar-benar nyata atau justru ada intrik politik dan psikologis di baliknya? Well, inilah misteri mistisisme politik global. Keterlibatan kelompok spiritual layaknya dukun dalam politik sudah tercatat sejak ribuan tahun silam. Sebagai contoh, di Yunani kuno dulu sempat ada kelompok peramal yang begitu legendaris bernama The Oracle of Delphi. Buat sebagian orang, nama ini mungkin gak asing karena memang pernah difiturkan dalam film action 300. Sederhananya, para oracle atau peramal Delphi ini memiliki citra layaknya penasihat mahatahu yang sejasanya selalu dicari-cari oleh para elit politik Yunani, seperti dari Athena dan juga Sparta. Setiap kali mereka hendak melakukan keputusan politik besar, mereka umumnya meminta petuah dari para peramal Delphi ini. Namun dalam kenyataannya, petuah-petuah peramal Delphi tidak sebetulnya tepat, seperti ketika awal penyebaran agama Kristen. Kala itu, para peramal Delphi meramalkan bahwa paganisme ala Yunani akan tetap bertahan, tapi pada akhirnya pemujaan dewa-dewa Yunani perlahan hilang. Lantas jika ramalan-ramalan dari para dukun dan orang pintar ini tak sepenuhnya benar, mengapa hingga kini masih banyak politisi yang mencari petuah spiritual? Well, tentunya ada beberapa asumsi, tapi salah satu yang paling kuat adalah berkaitan dengan konsep psikologis yang disebut confirmation bias, atau bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan seseorang untuk mencari, memahami, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan atau harapan mereka, sambil mengabaikan atau menolak bukti yang bertentangan. Bias ini sering muncul karena seseorang akan merasa nyaman ketika keyakinannya diperkuat, bahkan jika tidak sesuai fakta. Menariknya, menurut riset yang dilakukan Dan Kahan, Profesor Psikologi dan Hukum Yale Law University munculkan hipotesis bahwa dunia politik mampu membuat orang yang awalnya saintifik menjadi irasional. Ini karena politik mendorong seseorang untuk lebih berharap bahwa dirinya benar, ketimbang menerima fakta bahwa ia telah salah atau bahkan kalah dalam sebuah kontestasi politik. Riset ini tentu mampu menjadi petunjuk kuat bahwa realita politik tampaknya memang mampu menciptakan kondisi bias konfirmasi di pikiran para praktisinya, termasuk dalam aspek memahami mistisisme. Alih-alih mencari jawaban ke ahli-ahli dan profesor, mereka merasa lebih nyaman jika mencari jawaban ke dukun atau guru spiritual, karena umumnya kelompok tersebut akan memberikan jawaban yang bisa menjadi secerca harapan bagi keresahan yang dialami sang politisi. Selain alasan psikologis tadi, kepercayaan politisi kepada kelompok spiritual juga dianggap terjadi akibat persepsi publik. Dalam masyarakat yang kuat dengan budaya spiritualisme seperti negara-negara Asia, pemimpin yang diciptakan telah direstui oleh sosok guru spiritual tentu akan lebih mudah untuk diikuti. Pada akhirnya, kendati zaman sudah semakin modern, para politisi telah menunjukkan sendiri bahwa mistisisme masih memiliki pengaruh yang begitu kuat. Tidak akan ada yang tahu sampai kapan kebiasaan seperti ini akan bertahan. Mungkin ini memang sudah menjadi kultur. Tapi kalau menurut kalian sendiri, apakah kebiasaan mencampurkan mistisisme dengan politik perlu dihilangkan? Berikan pendapatmu.